Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tong. Mix lah. Suara backgroundnya. Apa Bumika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah bimbingan dan konseling individual kelas B, jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini kami beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rafli. Perkenalkan, saya Muhammad Farel Alfareza. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Nopiansa. Sebagai presentator. 3. Nah, pada video asertif training, teknik konseling yang berani mengatakan tidak. Jadi pada kali ini kami akan menjelaskan teknik dalam bimbingan dan konseling, yaitu asertif training. Materi kan turun. 3. Hah? 3. Pada video asertif training, teknik konseling yang berani mengatakan tidak. 3. Pada video asertif training, teknik konseling untuk berani mengatakan tidak. Kali ini kami akan menjelaskan salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling individual, yaitu assertive training. Kami memilih teknik ini karena assertive training merupakan teknik yang bertujuan untuk membantu individu untuk mengembangkan kemampuan bersikap tegas secara tepat, mampu mengekspresikan perasaan, pikiran, dan kebutuhan secara jujur tanpa melanggar hak orang lain. 3. Teknik ini ke depan untuk mengatasi permasalahan seperti kesulitan berkomunikasi, rendahnya kepercayaan diri, serta kecenderungan bersikap pasif atau agresif dalam interaksi sosial. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita 1, 2, 3. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan mengenai pengertian, tujuan, langkah-langkah, jenis masalah, serta narasi kasus mengenai pelaksanaan assertive training dalam konteks bimbingan dan konseling individual. Allah behind the scene ya. 3. Jadi, teknik assertive training adalah suatu gulapnya. Karena di itu Bang yang mati otomatis itu nolak sebenarnya Mati ya? 2 detik Sampai 1 menit. Mana semua? Jadi, assertive training adalah suatu 2, 3. Jadi, tekniknya oke. Jadi, teknik assertive training adalah suatu pelatihan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk Jadi, teknik assertive training adalah suatu pelatihan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk berperilaku sebagaimana seharusnya. Assertive training mengajarkan konseli untuk bisa mengekspresikan dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Udah. 3. Apa nih? Di mana? Cara aja. Yang itu Pak. Oke. Assertive training mengajarkan konseli untuk bisa mengekspresikan dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain. 3. Jadi, pengertian teknik assertive training adalah suatu pelatihan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk berperilaku sebagaimana seharusnya. Assertive training mengajarkan konseli untuk bisa mengekspresikan dirinya sendiri tanpa merugikan orang lain. 3. Tujuan penerapan teknik ini adalah untuk membantu siswa atau konseli menjadi lebih berani dan mengembangkan kemampuan komunikasi secara asertif dalam mengekspresikan dirinya secara tegas, jujur, dan tepat tanpa melanggar hak orang lain. Jangan lu pindah lo. Buka dari kamera. Hafal nih melalui penerapan teknik. Melalui penerapan teknik ini, 3. Melalui penerapan teknik ini konseli diharapkan lebih percaya diri, mengurangi kecemasan dirinya saat berada di situasi sosial, serta menghindari perilaku pasif ataupun agresif.
pada dirinya, dan penerapan teknik ini juga bertujuan untuk melatih konseli berkata tidak secara tepat. Mati. Panjangnya. 3. Melalui penerapan teknik ini, konseli diharapkan lebih percaya diri, mengurangi kecemasan dirinya saat berada di situasi sosial, serta menghindari perilaku pasif ataupun agresif pada dirinya. Dan penerapan teknik ini juga bertujuan untuk melatih konseli berkata tidak secara tepat dan mampu mengelola emosinya dengan baik. 3. Untuk melakukan teknik assertive training ini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Di sini konselor mencari tahu terlebih dahulu situasi yang menyebabkan masalah bagi konseli. Lalu yang kedua itu ada psikoedukasi. Nah, di sini konselor mencari tahu segala. Kenapa ini 1, 3, 4, 5? Nah, teman-teman, untuk melakukan teknik assertive training ini ada beberapa. Nah, teman-teman, untuk melakukan teknik assertive training ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Nah, di sini konselor mencari tahu terlebih dahulu situasi yang menyebabkan masalah bagi konseli ini. Lalu tahap yang kedua itu ada psikoedukasi. Nah, di sini konselor mencari tahu gejala-gejala psikis yang terjadi pada konselinya. Lalu yang ketiga ini ada tahap modeling. Nah, di sini konselor mencari contoh situasi yang pernah dialami oleh konseli atau dihadapi oleh konseli tersebut. Nah, tahap selanjutnya yaitu berlatih. Nah, di sini konselor memiliki tahap selanjutnya yaitu berlatih. Nah, di sini konselor meminta konseli untuk memperhatikan contoh atau tahap selanjutnya yaitu berlatih. Nah, di sini konselor meminta konseli untuk mempraktikkan contoh yang sudah diberikan oleh konselornya kepada konseli. Lalu tahap yang selanjutnya ada feedback atau penguatan. Nah, di sini konselor memberikan apresiasi kepada konselinya jika dia berhasil dan tidak membandingkan konseli dengan orang lain. Lalu tahap selanjutnya yaitu feedback dan penguatan. Nah, di sini konselor memberikan apresiasi kepada konseli jika dia berhasil. Sedangkan kalau tidak berhasil, konselor tidak boleh membandingkan konseli dengan orang lain. Lalu tahap selanjutnya latihan pengulangan terus-menerus. Nah, di sini konselor meminta konseli untuk mengulangi latihan supaya terbiasa dan menjadi sebuah kebiasaan. Yang selanjutnya ada homework. Nah, di sini konselor memberikan konseli tugas supaya lebih mandiri dan biasa berlatih sendiri tanpa harus dibantu. Jadi tidak membuatnya ketergantungan. Lalu tahap yang terakhir ada yang namanya evaluasi dan refleksi. Nah, di sini konselor dan konseli mendiskusikan sejauh mana keberhasilan konseli dalam melakukan teknik ini. Itulah tahap-tahapnya. Selanjutnya adalah situasi atau jenis yang masak. Jadi 1, 2, 3. Jadi, teknik assertive training ini sangat cocok apabila digunakan untuk menangani konseli yang memiliki beberapa masalah, seperti yang pertama itu sulit menolak permintaan orang lain, kemudian sulit mengungkapkan pendapat di depan umum, kemudian konseli yang merasa minder, rendah diri, dan pasif dalam hubungan sosial, kemudian konseli yang merasa meledak atau dalam tanda kurung itu kemudian konseli yang merasa meledak atau agresif karena terlalu lama menahan emosi. 3. Sebagai contoh penerapan teknik assertive training, kita ambil kasus seorang konseli bernama Burhan, seorang siswa SMA kelas 10. Burhan dikenal sebagai seorang yang pendiam dan cenderung menghindari konflik. Dalam kehidupan sehari-hari, Burhan sering merasa tertekan karena sulit menolak permintaan teman-teman, seperti di mana mengerjakan tugas kelompok sendiri atau diminta membantu meskipun kayaknya nggak ada dong. Seperti diminta mengerjakan tugas kelompok sendiri. Agak gimana? 3. Seperti diminta mengerjakan tugas kelompok sendiri ataupun diminta membantu meskipun dirinya sedang merasa lelah dan memiliki pekerjaan lain. Ke bawah.
Selain itu, Burhan juga merasa cemas ketika harus menyampaikan pendapatnya di kelas. Ia khawatir pendapatnya salah dan takut mendapat penilaian negatif dari orang lain. Akibatnya, Burhan lebih memilih diam, memendam perasaan, dan dalam jangka waktu tertentu justru merasa emosi ia justru merasa emosinya menumpuk serta tidak nyaman dengan dirinya sendiri. Melalui proses konseling individual, konselor terlebih dahulu mengidentifikasi masalah. Melalui proses konseling individual, konselor terlebih dahulu mengidentifikasi masalah utama yang dialami Burhan, yaitu ketidakmampuan bersikap. Melalui proses konseling individual, konselor terlebih dahulu mengidentifikasi masalah utama yang dialami Burhan, yaitu ketidakmampuan bersikap asertif dalam menyampaikan perasaan dan kebutuhannya. Selanjutnya, konselor memberikan psikoedukasi mengenai perbedaan perilaku pasif, agresif, dan asertif, serta menjelaskan bahwa bersikap asertif adalah hal yang wajar dan tidak merugikan orang lain. Selanjutnya, modeling ketuh. Selanjutnya pada tahap modeling. Oke. 2, 3. Selanjutnya, pada tahap modeling, konselor memberikan contoh cara menyampaikan penolakan secara asertif, misalnya dengan menggunakan kalimat yang sopan, jelas, dan tegas. Setelah itu, Burhan diminta untuk berlatih melalui roleplay dengan memerankan situasi yang sering ia alami, seperti menolak permintaan teman yang berlebihan. 3. Setelah latihan dilakukan, konselor memberikan umpan balik dan penguatan positif atas usaha yang telah dilakukan Burhan, tanpa membandingkannya dengan orang lain. Setelah latihan dilakukan, konselor memberikan umpan balik dan penguatan positif. 3. Setelah latihan dilakukan, konselor memberikan umpan balik. Setelah latihan dilakukan, konselor memberikan umpan balik dan penguatan positif atas usaha yang telah dilakukan Burhan, tanpa membandingkannya dengan orang lain. Konselor juga mendorong Burhan untuk mengulangi latihan tersebut agar perilaku asertif semakin terbentuk. Sebagai tugas rumah, Burhan diminta untuk mempraktikkan sikap asertif dalam situasi nyata sehari-hari dan mencatat pengalaman yang dirasakannya. 3. Pada tahap evaluasi dan refleksi, konselor dan Burhan bersama-sama membahas perubahan yang terjadi. Burhan mulai mampu mengungkapkan pendapatnya dengan lebih percaya diri dan berani mengatakan tidak tanpa rasa bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa teknik assertive training dapat membantu konseli mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat serta meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi sosial. Ulang. 3. Hal ini menunjukkan bahwa teknik assertive training dapat membantu konseli mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat serta meningkatkan kepercayaan diri dalam interaksi sosial. 2, 3. Lah, hakimnya di situ. 1, 2, 3. Apa sih cowok ragu-ragu. 2, 3. Aduh. Selamat siang Burhan. Terima kasih ya
Selamat siang Burhan. Terima kasih ya sudah datang. Bisa kamu ceritakan apa yang membuatmu merasa tidak nyaman akhir-akhir ini? 3. Oh, jadi kamu sering mengalah meskipun sebenarnya kamu itu keberatan. 3. Nah, Burhan, dalam komunikasi ada 3 sikap, yaitu pasif, agresif, dan juga asertif. Saat kamu diam dan memandang perasaan itu, termasuk sikap pasif. Nah, sementara bersikap asertif berarti menyampingkan perasaan dan kebutuhan dengan jujur tanpa harus menyakiti orang lain. Paham? Boleh. Dan itu wajar, kamu punya hak untuk mengatakan tidak dengan cara yang baik. Nah, sekarang Bapak akan memberikan contoh. Misalkan nih, ada teman yang meminta kamu mengerjakan tugas sendirian nih. Kamu bisa mengatakan, maaf ya, aku tidak bisa mengerjakan sendiri. Aku juga punya tugas yang lain. Kita bisa mengerjakan ini bersama-sama. Nah, Burhan, sekarang kita coba latihan ya. Anggap saja Bapak ini adalah temanmu. 3. Yang bukan. Burhan sebagai teman. Konselor sebagai teman. Burhan, kamu saja yang kerjakan tugas. Ada kertas harusnya. Nah, kayak menyuruh mengerjakan tugas tuh. Di tasku ada. Aduh, Burhan, bantuin aku dong ngerjain tugas ini. Kamu kan pintar. 3. Nah, bagus Burhan. Nada suaramu sudah jelas dan kalimatmu itu sangatlah sopan. 3. Bapak sangat mengapresiasi usaha kamu. Tidak apa-apa kalau masih terasa canggung. Yang penting kamu sudah berani mencoba dan itu sudah sangat bagus. Nah, Burhan, untuk kamu latihan di rumah, cobalah terapkan sikap asertif ini dalam situasi nyata. Catat apa saja pengalamanmu. Nanti kita bisa bahas bersama ya. 3. Selamat siang Pak, saya sering merasa capek dan tertekan. Teman-teman sering meminta saya mengerjakan tugas kelompok sendiri. Sebenarnya saya ingin menolak, tapi saya tidak enak dan takut mereka marah. Ulang itu mulai sebenarnya aja. Sebenarnya saya itu. Sebenarnya. 3. Sebenarnya saya ingin menolak, tapi saya tidak enak dan takut mereka marah. 3. Iya Pak, akhirnya saya diam saja, tapi lama-lama saya jadi kesal sendiri. 3. Berarti menolak itu boleh ya Pak? Saya selalu merasa bersalah kalau menolak. 3. Oh, ternyata kalimatnya bisa sopan ya Pak. Maaf, aku juga punya tugas lain, jadi aku tidak bisa mengerjakan sendiri. Kita kerjakan bareng saja ya. 3. Terima kasih Bapak, rasanya lega setelah mengatakannya. 3. Terima kasih Bapak, rasanya lega setelah mengatakannya. 3. Baik Bapak, saya akan mencobanya. 3. Baik Bapak, saya akan mencoba. 3. Sebagai rangkuman assertive training merupakan salah satu geser Pak. Nah, supaya kada 3. sebagai rangkuman assertive training merupakan salah satu teknik dalam bimbingan dan konseling individual yang bertujuan untuk membantu konseli mengembangkan perilaku asertif, yaitu kemampuan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur, jelas, dan tegas, tanpa merugikan diri sendiri. Login kayak panjang mana ini? Kembali. Belum. Ya, katalah. Secara jujur ya. 3. Yaitu kemampuan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur, jelas, dan tegas, tanpa merugikan orang lain. Melalui tahapan yang sistematis, mulai dari identifikasi masalah, psikoedukasi, modeling, latihan, hingga evaluasi. Ya.
Teknik ini membantu konseli membangun keterampilan komunikasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan diri. Ulang kah? Dong. Di bagian teknik. 3. Teknik ini membantu konseli membangun keterampilan komunikasi yang sehat dan meningkatkan kepercayaan diri. Dari pembahasan dan contoh kasus yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa assertive training sangat relevan diterapkan pada konseli yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, cenderung pasif, mudah tertekan, atau justru bersikap agresif karena emosi yang terpendam. Teknik ini tidak hanya berfokus pada perubahan perilaku, tetapi juga membantu konseli memahami hak dirinya serta menghargai hak orang lain dalam interaksi sosial. 3. Nah, secara reflektif, kemampuan bersikap asertif merupakan keterampilan hidup yang penting dan perlu dilatih secara berkelanjutan. Dengan penerapan asertif training ini yang tepat, konselor dapat membantu konseli menjadi pribadi yang lebih percaya diri, mampu mengambil keputusan secara sehat, dan menjalin hubungan yang baik di lingkungan sosial dan juga seimbang. Oleh karena itu, teknik asertif training dapat menjadi salah satu alternatif intervensi. Apa itu? Intervensi. Oleh karena itu, teknik asertif training dapat menjadi salah satu Intervensi. Oleh karena itu, teknik asertif training dapat menjadi salah satu intervensi. Alternatif intervensi. Oleh karena itu, asertif training dapat menjadi salah satu teknik alternatif Intervensi. Intervensi alternatif intervensi. Ya. Oleh karena itu, teknik asertif training dapat menjadi salah satu alternatif intervensi yang efektif dalam layanan bimbingan dan konseling individual. Ada kita apa nih? Sekian video penjelasan dari kami. Ya, Boleh aku mundurin. Ini tuh potong soalnya. Atau bukan Pian yang mundur? kita menurutkan. Nah, Nah, ya. Mau diulang kah? Apa biar aja? sekian video. Ya. Sekian video penjelasan dari kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.